Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku Alan Al-Hasan di YouTube Bahrul Maghfirah Channel. Bertepatan di tanggal 10 Zulhijjah ini kita akan membahas tentang Hari Raya Kurban atau lebih dikenal dengan Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Kurban atau lebih dikenal dengan Hari Raya Idul Adha bermula dari kisah Nabi Ibrahim yang disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail. Karena ketaatan dari keduanya saat hendak disembelih, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba. Itulah awal mula penyembelihan hewan kurban atau sekarang lebih dikenal dengan Hari Raya Idul Adha. Dan Hari Raya Idul Adha dirayakan di seluruh umat muslim di berbagai dunia, mulai dari Arab Saudi, Yaman, Indonesia, dan lain-lain. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Hari Raya Idul Adha, kita akan menemui salah satu asatidz Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah untuk menanyakan tentang apa sih Hari Raya Idul Adha itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Sultan. Kami di sini sebagai pengajar di Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah. Hukumnya kurban menurut Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau berpendapat bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian menurut Imam Malik itu wajib, baik mampu ataupun nggak mampu itu tetap wajib. Kemudian menurut Imam Abu Hanifah itu wajib bagi yang mukim, artinya tidak bepergian dan dia mampu. Kalau madhab kita Imam Syafi'i itu adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat ditekankan. Karena di Indonesia bermazhab Syafi'i, maka kurban hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Menurut Jumhur Asy-Syafi'iyah, madhab Syafi'i yang boleh adalah kambing, kemudian sapi atau domba, kemudian yang ketiga unta. Untuk ayam itu tidak boleh. Jadi nggak boleh orang berkorban ayam, apalagi korban perasaan. Persyaratan hewan itu yang pasti pertama sehat, tidak buta, kemudian tidak cacat, yang bisa mengurangi dagingnya. Kemudian hewan kurban itu bukan semua hewan kurban. Artinya ada umur-umur tertentu di mana kita boleh untuk yang namanya berkurban. Seperti kambing itu antara umur 2 masuk 3 tahun. Wahakada dan seterusnya. Dan juga tidak boleh hewan tersebut itu mempunyai aib atau cacat yang bisa mengurangi dagingnya. Walhasil harus yang namanya sehat dan bisa dagingnya nanti dikonsumsi oleh orang-orang fakir dan miskin. Untuk hewan yang boleh dikurbankan minimal harus memenuhi syarat-syarat tadi supaya daging tersebut layak untuk dimakan. Untuk pendistribusian hewan kurban itu adalah diberikan kepada fakir dan miskin. Tapi ada sebagian ulama berpendapat itu ada 3 golongan yang mendapatkan. Yang pertama itu fakir miskin, dan kedua orang kaya, dan yang ketiga adalah orang yang berkurban itu sendiri, itu pun kurbannya sunnah. Kalau kurbannya nazar itu tidak boleh makan sedikit pun daging yang ia kurbankan. Membagikannya itu waktunya adalah pada tanggal 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Kalau bisa jangan lebih daripada tanggal 13 Dzulhijjah. Dengan begitu, adanya penyaluran hewan kurban dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Nah, keutamaan kurban ini Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Ma'amila adamiyun yawman nahri ahabbu ilallah min iraqatid dam." 10 Dzulhijjah tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia atau bani Adam yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi menumpahkan darah. Maksudnya adalah menyembelih hewan kurban.
wa innaha la ta'ti yaumil qiyamah bi quruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Nanti pada hari kiamat kurban itu datang dengan rambut-rambutnya, dengan bulu-bulunya, dengan kuku-kukunya. Di sini kenapa Nabi Muhammad SAW beliau menyebutkan kuku, rambut dan kuku, rambut dan bulunya? Kenapa? Apakah dagingnya nggak masuk? Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya kuku, bulu dan satunya lagi itu adalah barang-barang yang biasanya tidak diperhatikan. Itu pun hari kiamat bernilai pahala. Apalagi dagingnya, apalagi tulangnya, itu nanti mempunyai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam sabda Nabi Muhammad SAW di akhirnya itu fatibu biha nafsan, maka sucikanlah diri kalian dengan melaksanakan atau menyembelih hewan kurban. Adapun manfaatnya itu sangat banyak sekali. Antaranya manfaatnya orang yang menyembelih itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang menerima daging tersebut merasa gembira, merasa bahagia karena mendapatkan daging, terutama pada saat pandemi ini. Makanya Nabi Muhammad SAW beliau juga bersabda, barang siapa yang menyenangkan orang-orang yang sedih ketika dia di dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesenangan nanti di akhirat. Dengan adanya Hari Raya Idul Adha, tidak hanya memberikan keutamaan-keutamaan kepada siapa saja yang berkurban, tapi juga memberikan banyak-banyak manfaat kepada orang-orang sekitar, salah satunya kepada fakir dan miskin. Dan untuk teman-teman yang belum bisa berkurban tahun ini, mungkin bisa diganti dengan amalan-amalan lainnya, salah satunya dengan sedekah. Dan omong-omong tentang sedekah, di Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah menyediakan layanan untuk penyaluran sedekah Anda melalui Pondok Zakat Bahrul Maghfirah. Untuk informasi lebih lanjut, sampean bisa menghubungi nomor di bawah ini. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share, and subscribe YouTube Bahrul Maghfirah channel. Aku Alan Al Hasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.